Halo guys, selamat datang di channel Best Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Selamat datang kembali ke Villain Wrestling Update. Ya, segmen ini sudah cukup lama ya, kurang lebih 1 bulan ya gua terakhir upload video Villain Wrestling Update gitu. Dan ya, akhirnya kita kembali lagi ke format lama yaitu Villain Wrestling Update. Jadi ya kalau di video ini bedanya dengan Flash News itu gua ngomongnya lebih bisa leluasa ya atau bisa lebih panjang gitu, oke? So, kita mulai saja ya, Villain Wrestling Update edisi 28 April 2021. Dan di video kali ini ada beberapa berita yang akan gue bawakan ya. Yang pertama ini ada hasil dari pay-per-view Impact Rebellion ya, yang kemarin sudah ditayangkan di tanggal 25 April kemarin gitu ya. Lalu selanjutnya juga ini ada hasil dari show Raw tanggal 26 April kemarin. Dan juga ada update ya mengenai match card untuk WrestleMania Backlash yang akan menjadi pay-per-view pertama WWE ya post WrestleMania ke-37 kemarin. Lalu juga ini ada kemungkinan spekulasi ya daripada hari tayang dari AEW Dynamite. Lalu ini juga ada mengenai penayangan perdana ya daripada Major League Wrestling di Vice TV. Dan yang terakhir ini ada berita mengenai New Japan Pro Wrestling yang harus meng-cancel 3 show-nya di bulan Mei nanti. So, kita mulai saja ya video ini dengan hasil dari Impact Rebellion, di mana Impact Rebellion kemarin itu terlihat ya kalau Impact Wrestling itu mereka ini cukup all out ya untuk show ini gitu ya, terutama untuk main event-nya gitu ya. Karena main event-nya itu adalah title versus title, yaitu Rich Swann sebagai Impact World Champion menghadapi AEW World Champion Kenny Omega. Tapi gua mulai dulu ya, di mana show itu si Impact Rebellion ini dibuka dengan triple threat match ya untuk memperebutkan X Division Championship antara Ace Austin sebagai juara bertahan menghadapi TJP dan juga Josh Alexander. Yang dimana di pertandingan ini merupakan pertandingan cukup fast pace ya. Dan dari pertandingan tersebut gitu ya, Josh Alexander berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi champion baru untuk X Division. Lalu berlanjut lagi ya, ada pertandingan 8-man tag team match antara Violet by Design menghadapi tim dari Eddie Edwards, Willie Mack, James Storm, dan juga Chris Sabin. Yang menarik ini di mana sebelum pertandingan itu dimulai, Eric Young itu melakukan announcement bahwa dia tidak bisa melakukan pertandingan tersebut ya di malam tersebut ya menghadapi tim dari Impact Wrestling karena dia mengalami cedera. Namun selama dia mengalami cedera, dia masih bagian daripada Violet by Design. Dan dengan begitu pun ya Eric Young pun diganti oleh pendatang baru untuk Impact Wrestling, yaitu W. Morrissey, atau kita kenal itu pada saat dia masih di WWE, Big Cass. Nah, dan pertandingan tersebut menjadi debut daripada Big Cass ya, atau sekarang dengan namanya Cass ya kalau untuk di Indie Wrestling, dan untuk di Impact Wrestling itu W. Morrissey. Dia berteam up ya dengan Violet by Design yang diwakili oleh Joe Doring, Dealer, dan juga Rhino, berhasil mengalahkan tim dari Impact. Lalu berlanjut lagi ya dengan pertandingan single match antara Brian Myers melawan Matt Cardona, yang dimana di pertandingan tersebut cukup menghibur ya, dan kita melihat bahwa Brian Myers ini lebih menonjol ya di pertandingan tersebut, dan dia berhasil mengeluarkan banyak dirty trick ya, karena di pertandingan tersebut dia bermain sebagai heel. Dan hasil pertandingan tersebut pun Brian Myers berhasil mengalahkan Matt Cardona. Lalu berlanjut lagi ya dengan pertandingan tag team match ya untuk memperebutkan gelar Knockout Tag Team Championship, yaitu antara Fire and Flava sebagai juara bertahan yang
ditantang oleh Jordynne Grace bersama Rachel Ellering yang baru saja kembali ya setelah dia mengalami cedera sebelumnya. Yang dimana dari pertandingan tersebut pun ya, Jordynne Grace dan Rachel Ellering berhasil mengalahkan Fire and Flava dan menjadi juara baru untuk gelar Knockout Tag Team Champions. Lalu berlanjut lagi ya, ada pertandingan untuk last man standing match antara Trey Miguel yang menghadapi Sami Callihan. Yang dimana ini pertandingannya cukup menghibur dan ini pun menjadi push yang cukup baik ya untuk Trey Miguel ya setelah dia berpisah dengan rekan-rekannya ya dari timnya The Rascal yang dimana rekan-rekan ini bergabung ke WWE dan tanding ya di NXT dengan nama MSK. Ya, dan ini menjadi momentum Trey Miguel ya yang cukup baik ya di Impact Wrestling untuk single karir ya dalam dunia pro wrestling. Lalu berlanjut lagi ini ada pertandingan untuk gelar Impact Tag Team Championship ya antara Vince yaitu Juice Robinson dan juga Davey Finlay sebagai juara bertahan dan juga merupakan wakil dari New Japan Pro Wrestling di Impact Wrestling ya menghadapi The Good Brothers yaitu Carl Anderson dan juga Doug Gallows. Yang dimana di pertandingan tersebut cukup seimbang ya dan lagi-lagi gitu ya, Vince pun berhasil membuktikan bahwa mereka bisa lebih baik daripada The Good Brothers setelah Juice Robinson ini melakukan flip pin gitu ya terhadap Carl Anderson dan akhirnya hal tersebut pun membuat mereka berhasil mempertahankan gelarnya. Dan selanjutnya ini ada pertandingan untuk memperebutkan gelar Knockout Championship antara sang juara bertahan The Virtuosa Deonna Purrazzo yang ditemani oleh Susan dan juga Kimberly menghadapi Tenille Dashwood yang ditemani oleh Caleb. Di mana di pertandingan tersebut gitu ya, Deonna Purrazzo pun berhasil mempertahankan gelarnya dan masih membuktikan ya bahwa dialah yang menjadi wajah daripada divisi wanita untuk Impact Wrestling sekarang ini guys. Dan berlanjutlah ke main event dan merupakan pertandingan yang sudah cukup lama ditunggu-tunggu ya sejak awal tahun ini. Yaitu pertandingan title versus title antara AEW World Championship Kenny Omega menghadapi Impact World Champion Rich Swann. Yang dimana di pertandingan ini pun ya Kenny Omega tidak ditemani oleh The Good Brothers ataupun Don Callis ya seperti biasanya. Dan hal tersebut pun berlaku oleh Rich Swann ya yang biasanya pada saat dia bersih tegang dengan Kenny Omega ya gitu ya atau konflik dengan Kenny Omega dia biasa di backup oleh James Storm dan juga Chris Sabin begitu. Yang dimana ini Murni 101 dan dimana ini bisa dibilang menjadi salah satu pertandingan terbesar sepanjang sejarah daripada Impact Wrestling ya. Yang dimana mereka pun melakukan effort lebih ya dengan mendatangkan komentator tamu yaitu Mauro Ranallo yang biasanya dikenal juga sebagai pernah dikenal sebagai salah satu komentator di NXT dan juga dia pernah menjadi komentator di UFC juga. Yang dimana di pertandingan ini pun ya sangat menarik, sangat menghibur begitu ya. Dan kita bisa mendapatkan story delivery yang cukup bagus dan bisa dibilang menjadi salah satu match terbaik ya untuk di tahun 2021. Tetapi hasilnya memang sudah seperti yang banyak orang prediksikan begitu ya, bahwa Kenny Omega berhasil menjadi pemenang daripada pertandingan tersebut dan dia pun menjadi juara baru untuk Impact World Champions. Sehingga Kenny Omega pun memegang bisa disebut sebagai double champion ya. Karena sekarang kini dia memegang AEW World Champion dan juga Impact World Champion. Ya, secara overall ya gitu ya untuk Impact Rebellion pay-per-view ini
kalau gua bilang ini merupakan pay-per-view terbaik sepanjang tahun 2021 ya dari Impact Wrestling gitu ya. Karena kita lihat juga ya dari segi promosinya, terus juga dari segi effortnya, terutama ya untuk main event-nya yaitu Kenny Omega versus Rich Swann, mereka melakukan effort yang lebih ya dengan melakukan press conference gitu ya, lalu juga mengundang Mauro Ranallo gitu ya sebagai komentator khusus di pertandingan mereka gitu. Dan memang itu terlihat menjadi si Impact Wrestling nih ingin menjual pertandingan tersebut. Hingga kalau nggak salah ya pernah di minggu kemarin ya, di AEW minggu kemarin gitu ya, AEW Dynamite minggu kemarin, Impact Wrestling pun melakukan iklan. AEW Dynamite membalas langkah daripada AEW yang biasanya menyimpan iklan di Impact Wrestling gitu guys. So, ini cukup menarik ya, bagaimana nanti Kenny Omega gitu ya, karir Kenny Omega sebagai Impact World Champion nanti ya di Impact Wrestling. Apakah tentu mungkin ya di satu pay-per-view atau 2 pay-per-view ke depan masih akan menghadapi Rich Swann. Tapi tidak tahu juga ya. Tetapi kayaknya Rich Swann mungkin masih akan menantang dia. Tetapi setelah itu kita menunggu ya lawan-lawan Kenny Omega selanjutnya, karena kemungkinan yang akan menjadi lawan Kenny Omega begitu ya untuk di Impact Wrestling ini tidak hanya sebatas di Impact Wrestling. Bisa saja datang dari AEW, bisa saja datang dari New Japan Pro Wrestling. Sesuai dengan kesepakatan kerjasama di antara ketiga promosi ini gitu guys. Jadi pada ditunggu. Dan hal tersebut pun ya gua sambungkan ke promotion daripada Impact Slammiversary yang merupakan event terbesar daripada Impact Wrestling, atau bisa dibilangnya ini adalah WrestleMania versinya Impact Wrestling. Yang dimana setelah acara daripada sebelum mereka melakukan acara daripada Impact Rebellion, mereka pun melakukan promo terbarunya ya untuk Slammiversary edisi 2021. Dan promonya ini pun tidak jauh berbeda ya dengan edisi 2020, di mana di promo tersebut pun mereka mengeluarkan cuplikan-cuplikan singkat ya, yang berisikan superstar daripada WWE yang baru saja dipecat di Black Thursday kemarin gitu ya. Yaitu ada cuplikan Samoa Joe, Chelsea Green, dan juga Mickie James yang memang mereka ini sebelumnya memiliki historis ya dengan Impact Wrestling. Lalu juga selain dari bintang-bintang WWE yang baru saja dilepas ya atau dipecat gitu, ada juga cuplikan-cuplikan yang menunjukkan adanya Kazuchika Okada dan juga Tetsuya Naito yang pada saat keduanya ini masih bertarung di TNA Wrestling ya, pada saat mereka masih menjadi Young Lion daripada New Japan. Dan selain bintang-bintang dari New Japan Pro Wrestling pun ya, di video promo tersebut pun Impact Wrestling pun menayangkan ada bendera Meksiko dan juga Australia yang mengindikasikan kemungkinannya adanya untuk menghint terhadap Andrade dan juga Kalisto yang natif mereka itu dari Meksiko, dan juga untuk bendera Australia ini untuk menghint The Iconic, yaitu Billie Kay dan juga Peyton Royce yang juga dipecat oleh WWE pada hari Black Thursday kemarin begitu guys. Dan begitu saja ya berita dari Impact Wrestling. Kita berlanjut ke WWE, yang lebih tepatnya lagi gua akan memberikan hasil dari pada hasil Raw edisi 26 April kemarin, yang dimana di show tersebut pun dibuka ya dengan segmen backstage match pertama, yaitu yang dijadwalkan awalnya itu adalah tag team match ya antara Braun Strowman bersama Drew McIntyre menghadapi Miz dan juga T-Bar. Tetapi sebelum match itu dimulai begitu ya, adanya adu argumen antara Drew McIntyre dan juga Braun Strowman
yang dimana Braun Strowman ini cukup besar kepala yang dengan mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Miz dan juga T-Bar, eee, dengan sendiri gitu ya, tanpa bantuan daripada, Drew McIntyre. Dan sehingga pun pertandingan pun berubah ya formatnya menjadi handicap match, yaitu Braun Strowman menghadapi Miz dan juga T-Bar. Tetapi terlihat sekali ya bahwa ini match ini hanya pengantar ataupun gimmick untuk ke match pertama yang sebenarnya. Di mana di match itu hanya berlangsung cukup singkat ya, karena Miz and T-Bar ini pada akhirnya di match tersebut pun mengeroyok ya, Braun Strowman secara bertubi-tubi, sehingga Braun Strowman ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut via disqualification, hingga pada akhirnya Drew McIntyre ini masuk ke ring pertandingan untuk membantu Braun Strowman. Dan pertandingan pun diulang ya dengan format tag team match, yaitu Miz dan juga T-Bar menghadapi Braun Strowman dan juga Drew McIntyre. Dan Miz and T-Bar ini lagi-lagi bisa mengulang ya tren positifnya ya menghadapi Braun Strowman dan juga Drew McIntyre setelah mereka berhasil memenangi pertandingan tersebut via count out ya. Dan hal tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi ya antara Braun Strowman dan juga Drew McIntyre. Dan lalu show pun berlanjut ya dengan segmen daripada Miz TV yang dimana kembali lagi ya di Miz TV ini Miz dan juga John Morrison kembali mengolok-olok daripada si Bad Bunny, tetapi di segmen kali ini pun mereka kedatangan tamu yaitu Jackson Ryker bersama Elias. Dan pada saat mereka mencoba melakukan lagu yang mengolok-olok si Bad Bunny ya, yang hop-hop apa gitu gue lupa. Dengan versi akustik ya, diiringi gitar akustik daripada si Elias, tiba-tiba pun dipotong di tengah jalan oleh Damian Priest yang diikuti oleh The New Days. Dan segmen promo pun berlanjut dengan six man tag team match ya, antara Damian Priest ditemani oleh The New Days, Kofi Kingston dan juga Xavier Woods menghadapi The Miz yang ditemani oleh Elias dan juga Jackson Ryker. Dan di pertandingan tersebut pun ya, tim daripada Damian Priest dan juga The New Day berhasil mengalahkan tim daripada The Miz dan juga Elias dan Jackson Ryker. Lalu berlanjut lagi dengan segmen promo daripada Sonya Deville dan juga Charlotte Flair ya, yang dimana menunjukkan bahwa Charlotte Flair ini dihilangkan ya atau diangkat ya dari suspensinya atau hukumannya yang di episode minggu lalu gitu ya. Charlotte Flair ini dijatuhi hukuman yaitu dia tidak boleh bertanding selama sebulan dan didenda sebanyak $100,000 ya karena dia menyerang wasit. Tetapi Sonya Deville mengangkat tersebut karena dia telah melakukan permintaan maaf terhadap wasit yang dia serang dan juga dia telah membayar daripada denda yang dibebankan kepada Charlotte Flair. Berlanjut lagi ya ke dan pada saat segmen tersebut gitu ya, Sonya Deville pun mengumumkan bahwa Charlotte Flair akan kembali bertanding di malam yang sama. Ya, berlanjut lagi ya dengan match segmen Open Challenge ya dari Sheamus ya untuk gelar US Championship-nya, dan lagi-lagi seperti minggu kemarin gitu ya, Humberto Carrillo pun kembali menantang si Sheamus. Dan lagi dengan chip shot-nya Sheamus pun menghajar si Humberto Carrillo. Tetapi namun di kesempatan tersebut gitu ya, Humberto Carrillo ini berhasil melakukan serangan balik dan sempat membuat si Sheamus ini kerepotan begitu. Sehingga hingga akhirnya si Humberto Carrillo pun meninggalkan ring pertandingan. Dan cukup menarik ya, kita bisa melihat semoga ini bukan push tanggung ya yang diberikan terhadap Humberto Carrillo, karena semoga saja ini pushnya tidak diberikan kepada Humberto Carrillo seperti pada saat di 2 tahun kemarin ya, di tahun 2019-an gitu ya, 2020 awal, di mana sempat si Humberto Carrillo diberi push tetapi tiba-tiba hilang gitu ya. Semoga push yang kali ini diberikan terhadap Humberto Carrillo bisa
menjadi momentum Peter Calillo untuk meningkatkan karirnya ya di WWE. Lalu berlanjut lagi ada segmen promo daripada Bobby Lashley dan juga MVP yang menyampaikan keberatannya terhadap match-nya ya untuk, title match Bobby Lashley ya di event, WrestleMania Backlash nanti yang pada awalnya Bobby Lashley hanya akan menghadapi Drew McIntyre ya dengan format single match. Secara tiba-tiba di-announce bahwa match ini pun berubah format menjadi triple threat match ya, yaitu menjadi pertandingan itu Bobby Lashley sebagai juara bertahan menghadapi Drew McIntyre dan juga Braun Strowman. Dan berlanjut lagi dengan pertandingan tag team match antara Randy Orton bersama Riddle menghadapi Cedric Alexander bersama Shelton Benjamin. Dan di mana di pertandingan tersebut Randy Orton dan Riddle berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya. Dan keduanya ini bisa dibilang menunjukkan, kerjasama yang cukup baik gitu. Dan kita lihat ya, apakah ini benar-benar akan menjadi tag team atau seperti biasa Randy Orton, The Viper akan melakukan RKO out of nowhere terhadap Riddle. So, kita lihat ya perkembangannya. Lalu berlanjut lagi ada 6-woman tag team match ya antara Raw Women Champion Rhea Ripley bersama Women Tag Team Champions yaitu Nia Jax dan juga Shayna Baszler menghadapi tim dari Asuka, Naomi dan juga Lana. Dan di pertandingan tersebut ya tim juara Rhea Ripley, Nia Jax dan juga Shayna Baszler berhasil mengalahkan Asuka, Naomi dan juga Lana walaupun di tengah pertandingan begitu ya Mandy Rose dan juga Dana Brooke sempat menginterfere daripada jalannya pertandingan, walaupun hal tersebut tidak sangat berpengaruh ya terhadap jalannya pertandingan tersebut gitu. Dan berlanjut lagi ya ada single match antara Charlotte Flair yang menghadapi Mandy Rose yang ditemani oleh Dana Brooke, yang dimana di pertandingan tersebut Charlotte Flair berhasil mengalahkan Mandy Rose. Dan berlanjut ke main event yaitu match antara Braun Strowman yang menghadapi Drew McIntyre ya. Yang dimana di pertandingan tersebut ini penuh intervensi ya baik dari Bobby Lashley, lalu juga ada Mace dan juga T-Bar yang memang disuruh oleh Bobby Lashley begitu ya. Dan hal tersebut pun berhasil mengalihkan perhatian daripada Drew McIntyre hingga Braun Strowman ini berhasil memanfaatkan keadaan tersebut dengan berhasil mengeksekusi running body slam ya terhadap Drew McIntyre dan memenangkan pertandingan tersebut begitu. Dan hal tersebut pun menutup show daripada Raw edisi 26 April 2021. Dan dengan hal tersebut pun ya match yang sudah dipastikan yang akan digelar untuk WrestleMania Backlash mendatang begitu ya. Tentunya yaitu triple threat match ya untuk WWE title, yaitu match antara Braun Strowman, Drew McIntyre dan juga Bobby Lashley sebagai juara bertahan. Dan match kedua yang sudah dipastikan yaitu adalah SmackDown Women's Title match ya antara Bayley menghadapi Bianca Belair sebagai juara bertahan. Yang dimana untuk WrestleMania Backlash ini dijadwalkan akan digelar di tanggal 16 Mei mendatang gitu ya. Namun untuk match ini pay-per-view ini masih kembali lagi ke pay-per-view seperti biasanya yaitu akan digelar di Thunderdome sehingga tidak akan ada penonton live yang hadir untuk pay-per-view tersebut begitu guys. Dan memang sudah dipastikan ya WWE tidak akan menghadirkan penonton live gitu ya hingga kuartal atau second half daripada tahun ini gitu ya atau secondary semester dari tahun ini gitu. So jadi ditunggu saja ya apakah kembalinya WWE ditonton secara live. Dan memang selama ini walaupun cukup bagus ya Thunderdome itu tapi awkward gitu karena nggak ada penonton live gitu kan, kita nonton asa kosong gitu ya, berasa kosong gitu tetap. Nah oke, dan itulah berita dari WWE. Kita berlanjut lagi ya ke berita dari AEW Dynamite yang dimana AEW Dynamite kemungkinan
akan berpindah hari tayang ya dari hari Rabu. Hal tersebut itu disebabkan eee, karena broadcasting ya atau bisa dibilang merupakan, induk perusahaan daripada TNT yang merupakan stasiun TV, AEW Dynamite ditayangkan ini memenangkan, lelang ya untuk hak siar daripada NHL atau National Hockey League. Yang memang sebelumnya ini, National Hockey League ini ya, eee, ditayangkan di NBC dan itu menjadi salah satu alasan daripada, NXT ya yang awalnya ditayangkan di hari Rabu begitu ya, dipindahkan ke hari Selasa karena NBC sekaligus pemilik daripada platform streaming terbaru daripada WWE yaitu Peacock gitu. Namun, hal tersebut ya secara mengejutkan bahwa, Turner yaitu melalui Warner Media pun mendapatkan memenangkan hak siar untuk NHL dan hal tersebut pun kemungkinan besar ya, kan, Warner Media ini memiliki 2 stasiun TV yaitu TNT dan juga TBS. Tetapi melihat bahwa si TNT ini sudah menayangkan NBA gitu ya di stasiun televisi, tersebut gitu, dan kemungkinan besar NHL pun akan ditayangkan di stasiun yang sama yaitu di TNT. Dan, NHL pun memang biasanya digelar itu di hari, Wednesday night ya atau hari Rabu. Dan membuat hal tersebut pun si AEW Dynamite yang memang secara pasar masih di bawah daripada NHL pun harus pindah hari karena memiliki jam tayang yang sama gitu di prime time dari stasiun televisi gitu. So, kita lihat saja ya apakah, AEW Dynamite akan mengikuti jejak daripada NXT pindah ke hari Selasa dan akan mengulang Wednesday Night Wars dengan Tuesday Night Wars atau AEW Dynamite akan berpindah ke hari yang lain. Ini patut kita tunggu gitu ya. Oke guys. Dan berlanjut lagi ya ke mengenai, tanggal perdana daripada penayangan, MLW atau Major League Wrestling di Vice TV, yang di mana ini akan ditayangkan di hari Sabtu tanggal 1 Mei ya, di Vice TV gitu ya. Dan, untuk, beberapa, eee, event gitu ya untuk, eee Vice TV ini akan menayangkan, show yang secara rutin begitu ya atau regular show-nya. Dan, MLW pun ya masih terikat kontrak dengan beIN Sport ya untuk kontrak non eksklusif ya. Dan untuk special event mereka juga berencana akan ditayangkan ke, DAZN yang memang spesialis untuk combat, sports ya gitu. Dan Vice TV pun memang sudah dikenal ya, untuk dunia pro wrestling ini. Mereka memiliki serial dokumenter ya mengenai dunia pro wrestling yaitu Dark Side of the Ring, yang memang membahas, dunia sisi gelap atau sisi kelam dari dunia pro wrestling atau backstage atau cerita-cerita di balik daripada, eee, superstar-superstar terkenal dan juga, storyline-storyline yang cukup terkenal selama sejarah dunia pro wrestling gitu guys ya. Dan berita terakhir untuk video kali ini yaitu mengenai berita daripada New Japan Pro Wrestling ya, yang harus meng-cancel, 3 show-nya yang akan digelar di bulan Mei mendatang karena disebabkan, adanya darurat nasional ya, yaitu terutama di wilayah Tokyo. Yang di mana, New Japan Pro Wrestling ini harus, membatalkan ya, 3 show-nya yang akan digelar di Korakuen Hall gitu ya, karena adanya darurat nasional yang diumumkan oleh Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, yang mengatakan bahwa wilayah Tokyo, Osaka, Kyoto, dan juga Hyogo di Jepang ini, eee, masuk ke status darurat nasional dimulai dari tanggal 25 April
yang akan berlangsung hingga tanggal 11 Mei mendatang ya, karena adanya peningkatan infeksi daripada COVID-19. Dan, eee, pembatalan ini pun, membuat, New Japan Pro Wrestling pun memfokuskan bahwa mereka akan mempersiapkan show mereka, yaitu untuk di bulan Mei, yaitu adalah Wrestle Grand Slam ya, yang akan digelar di Yokohama Stadium untuk tanggal 15 Mei, dan acara serupa pun akan digelar di, eee, tanggal 29 Mei di Tokyo Dome. Tetapi untuk pembatalan atau yang itunya mereka masih menunggu situasinya, begitu. Dan juga bagaimana regulasi daripada pemerintah. Tetapi untuk event daripada Wrestle Grand Slam ya, untuk di tanggal 15 dan juga 29 masih dipastikan akan dilaksanakan, begitu. Apabila, eee, pembatasan atau status, darurat nasional ini sesuai dengan tanggal yang diumumkan gitu, tidak mengalami perpanjangan gitu. Dan selain, Wrestle Grand Slam juga ya, ada show juga yaitu Wrestle Dontaku yang akan digelar lebih dekat lagi yaitu tanggal 3 dan juga 4, tetapi ini akan digelar di Fukuoka sehingga, tidak terdampak dengan status darurat nasional tersebut. Dan itu dipastikan akan digelar ya untuk yang Wrestle Dontaku gitu. So, eee, berita itu menutup show dari Villain Wrestling Update edisi 20 April 2021 dan apabila, kalian menyukai video kali ini silahkan like ya, dan gua ingin, eee, tahu ya, kira-kira match apa lagi yang akan dimasukkan ke event daripada WrestleMania Backlash nanti gitu ya. Eee, Kalau gua spekulasi ya, boleh spekulasi yaitu di mana nanti WWE Universal Champion gitu ya, mungkin akan digelar dengan format triple threat match mungkin ya, itu antara Roman Reigns menghadapi Daniel Bryan dan juga Cesaro gitu ya, atau mungkin single match, eee, antara Roman Reigns dan juga Cesaro, atau mungkin menjadi fatal 4-way antara Roman Reigns, Daniel Bryan, Cesaro, dan juga Seth Rollins. Tapi yang paling mungkin kalau kata gue sih yang triple threat match ya, Daniel Bryan, Roman Reigns, dan juga Cesaro. Lalu untuk, WWE Raw Women's Champion lagi ya, satu lagi yang gua akan prediksi itu, kemungkinan ini ada match antara Rhea Ripley menghadapi Charlotte Flair, gitu ya, atau mungkin juga bisa menjadi triple threat match, Rhea Ripley, Asuka, dan juga Charlotte Flair gitu guys. Dan kalau menurut kalian, mana yang mungkin terjadi gitu ya, atau mungkin kalian ada ide lain atau untuk gelar yang lain misalnya tag team match gitu ya, silahkan diisi aja di kolom komentar gitu ya. Dan kalau kalian tidak ingin ketinggalan gitu ya, silahkan subscribe channel ini ya sehingga kalian tidak akan ketinggalan dari update-update mengenai dunia pro wrestling, dan juga jangan lupa share ya biar channel ini grow gitu ya guys. So, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye.